ABN, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Winda Dini Harja di ABN Talk Show. Saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini sudah mematuhi protokol kesehatan, tentunya vaksinasi juga sudah lengkap, dan di antara saya dan juga narasumber ini terdapat plexiglass yang akan membuat bincang-bincang kita lebih aman lagi. Nah, sebelum kita memulai bincang-bincang seru kita hari ini, jangan lupa untuk follow Instagram dan juga subscribe YouTube channel dari ABN Today. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar sangat penting untuk kehidupan kita semua. Apa ya? Itu adalah oksigen, ya. Kita benar-benar tidak bisa hidup tanpa oksigen. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi, sahabat ABN, beberapa waktu lalu ketika pandemi sedang dalam masa puncak-puncaknya, negara kita mengalami kelangkaan oksigen karena meningkatnya kebutuhan harian medis akan oksigen. Nah, Abadinusa punya solusinya. Nah, ini dia, ada sebuah alat yang bernama oksigen konsentrator. Apakah itu? Langsung saja ya, sudah hadir bersama saya kali ini Bapak Uwes Furkon selaku produk konsultan dari Abadinusa. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Mbak Winda. Saya izin buka ya. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Winda. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan suatu produk unggulan dari Abadinusa yang tadi disampaikan oleh Mbak Winda, betul bahwa ini adalah alat sebagai solusi pernah kita terjadi kelangkaan suplai oksigen. Ya, betul. Nah, jadi alat ini adalah oksigen konsentrator. Ini adalah alat bantu untuk terapi oksigen. Oh, oke. Alatnya juga sudah hadir di sini, sahabat ABN. Dan alatnya juga saya pikir kayaknya akan gede banget gitu memakan tempat. Ternyata alatnya ini ya, dan ini fungsinya tuh apa sih? Jadi oksigen konsentrator tuh apa sih, Pak Furkon? Boleh dijelasin? Oke, Mbak Winda, jadi secara sederhana alat ini menggenerate atau membuat konsentrasi udara oksigen yang di udara lepas itu hanya 21% menjadi komposisi yang pekat ya, cukup pekat sehingga cukup untuk keperluan terapi oksigen, yaitu di atas 90%. Oh, oke. Nah, jadi saya juga baru tahu nih, ini nambah lagi ilmunya kita juga nih sahabat ABN. Jadi ternyata yang kita hirup itu udara hanya 21% mengandung oksigennya ya, Pak ya. Oh, oke. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, bagaimana nih cara meningkatkan udara yang menjadi konsentrasi pekat oksigen menjadi 90% tadi ya, Pak? Ya? Nah, cara kerjanya bagaimana nih? Nah, jadi begini, alat ini di dalam itu ada namanya kompresor ya. Kompresor, jadi dia mengkompres, jadi dia akan mengambil udara dari ruangan kita di sekitar, dia dikompresi ya, artinya dimampatkan. Kemudian di dalamnya itu ada tabung. Tabung ini nanti udara yang terkompresi akan melewati tabung tadi. Tabung tadi fungsinya untuk mengabsorb nitrogen. Jadi dipisahkan komposisinya, oksigen murni akan dimasukkan ke dalam kontainer khusus, ya. Kemudian yang nitrogen akan dibuang. Sehingga bila alat ini dinyalakan, nanti akan terdengar suara kompresor ya dengan bunyi yang tidak terlalu keras ya, di bawah 45 desibel ya. Dia akan terus-menerus memompa dan akan membuang sisa nitrogen yang tidak diperlukan. Nah, alat ini bisa bekerja terus-menerus, Mbak. Jadi bisa 24 jam. Nah, tapi tentu saja penggunaannya harus berdasarkan kebutuhan. Oke. Nah, ketika alat ini sudah sedang bekerja, terus nitrogennya sudah keluar. Nah, untuk oksigennya sendiri itu apakah bisa langsung digunakan, langsung kita pakai, atau harus yang kita tahu kan juga mungkin sahabat ABN taunya kalau oksigen dimasukkan ke dalam tabung baru kita hirup. Nah, kalau dari alat oksigen konsentrator ini apakah bisa langsung dikonsumsi atau harus tetap masuk tabung dulu nih? Nah, itulah keunggulan dari alat ini. Jadi alat ini adalah alternatif ya, sebagai solusi daripada masalah-masalah yang sudah kita lalui kemarin ya, atau mungkin ke depan alat ini akan menjadi betul-betul akan sangat berguna untuk orang yang memerlukan terapi oksigen.
Nah, jadi tadi oksigen yang dihasilkan itu sudah jelas memiliki konsentrasi yang cukup ya, di atas 90. Bahkan alat ini konsentrasi yang diklaim pabrik adalah 93 plus minus 3%. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Dan flow-nya bisa diatur dari 5 liter per menit atau hingga 1 liter per menit. Jadi bagaimana petunjuk dokter. Jadi betul-betul alat ini bisa mengakomodir keperluan. Nah, tadi saya akan sampaikan sedikit masalah tadi kepraktisan daripada penggunaan ini dibanding dengan tabung. Nah, jadi mungkin ke depan kita juga harus concern ya bersama bahwa oksigen medis itu beda dengan oksigen sehari-hari. Jadi kalau Mbak Wina tahu, penggunaan oksigen itu sangat luas. Bahkan industri perlu, bahkan tukang las pinggir jalan itu perlu oksigen. Jadi oksigen itu flammable, butuh sangat flammable. Api untuk mengelas itu memerlukan oksigen murni. Nah, dalam tabung kita tidak pernah tahu kualitas tabung di dalamnya seperti apa. Apakah ada karat atau gasnya tidak gas medis. Nah, karena dalam industri sama requirement-nya oksigen murni. Nah, tapi dengan alat ini sudah jelas-jelas adalah oksigen murni untuk medis. Nah, tadi pertanyaan Mbak Wina, apakah langsung bisa dipakai? Ya. Ini bisa langsung. Oh, langsung? Sangat langsung, bisa. Nah, sehingga dari praktikal tadi, unit ini akan sangat berguna untuk terapi tadi. Jadi selama di rumah atau dimanapun akan digunakan, selama ada colokan listrik, kita bisa langsung mendapatkan oksigen yang kita butuhkan. Wah, canggih sekali ya oksigen konsentrator ini ya Pak Furkon ya. Nah, sahabat ABN juga mungkin penasaran, kita sama-sama pengen lihat nih Pak Furkon. Boleh dipraktekkan nggak sih tutorial cara penggunaan dengan senang hati. Alatnya? Sepertinya kan mudah ya. Sangat mudah. Praktis gitu kan. Nah, mari kita sama-sama lihat sepraktis apa alat dari oksigen konsentrator ini. Baik. Silahkan Pak Furkon. Baik, sahabat ABN, saya akan menyampaikan cara pemakaian unit oksigen konsentrator merek ABN tipe 9F5. Yang pertama-tama, setelah kita memastikan aliran listrik tersedia, kemudian konektor, pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi tabung humidifier ini. Di sini ada batas cairan yang harus kita masukkan, kemudian airnya kita masukkan. Saya ingatkan kembali bahwa airnya sebaiknya adalah yang destilasi ya. Tapi kalaupun tidak ada, air mineral. Kemudian kita pasang, kita make sure bahwa ini terpasang dengan erat gitu ya. Baik, setelah air sudah terisi, kemudian unit ini siap dipakai. Power on, kita nyalakan. Ini adalah hour meter, jadi waktu yang menunjukkan pemakaian alat ini. Ini sudah 2 jam dipakai, jadi seiring waktu nanti hour meter ini akan terus bertambah. Nah, kemudian di sini ada setting timer. Bila ingin dipasang pada waktu tertentu dan mati waktu tertentu, di sini kita bisa setting. Ini adalah menitnya, ya. Dan setelah waktu tercapai, misalnya di setting 10 menit, dia akan berhenti dalam waktu 10 menit. Oke, kemudian di sini kita juga harus memastikan ada 3 lampu indikator. Yang di paling atas ada warna hijau, artinya unit ini sudah berjalan semestinya ya, normal. Dia menghasilkan 93 plus minus 3%. Lalu bila dia turun hingga 88%, indikatornya yang kedua akan menyala warnanya orange. Artinya unit ini perlu pergantian filter, seperti itu. Atau sekelilingnya tidak kondusif, terlalu panas atau bagaimana, atau kotor. Lalu kemudian lampu yang paling bawah ini akan menyala bila terjadi general failure, atau listrik mati, atau kerusakan motor, kerusakan kompresor, nanti nyalanya merah. Nah, itu adalah fitur dari lampu indikator. Oke, selanjutnya di sini ada regulator yang mengatur berapa besar output oksigen yang ingin dihasilkan. Bila kita putar, ini bola di tabung ini akan bergerak. Nah, di sini kalau kita setting di 1, artinya unit ini akan menghasilkan 1 liter per menit oksigen. Semakin bawah, semakin kecil volume yang dikeluarkan unit ini,
konsentrasi oksigen yang dihasilkan semakin besar. Jadi bila kita setting ke atas, ya di 5, ini artinya unit ini menghasilkan 5 liter per menit dengan konsentrasi 93 plus minus 3%. Ini adalah penampakan dari humidifier ketika unit diaktifkan. Oksigen akan melalui cairan ini, kemudian dia akan keluar menjadi lebih lembab. Nah, air ini seiring waktu akan terus berkurang, sehingga sebaiknya memang ada penggantian air ini dalam kurun waktu 2 minggu. Di bagian belakang display, di sini ada kompartemen untuk kita menyimpan nasal kanula. Nah, terima kasih Pak Furkon. Tadi sudah mendemonstrasikan cara penggunaan dari oksigen konsentrator. Ternyata mudah sekali ya penggunaannya ya. Praktis. Betul. Ya, dan cepat ya, Betul. Pak Furkon ya. Nah, kalau saya lihat tadi dengan penggunaan yang sangat praktis, mudah. Nah, kira-kira untuk oksigen konsentrator ini yang membutuhkan itu siapa saja sih Pak? Atau mungkin untuk ditempatkannya di mana? Apakah di rumah sakit kah? Atau untuk kebutuhan di rumah juga bisa? Bagaimana nih Pak Furkon? Yang memerlukan adalah memang ada indikasi medis, ya tentu saja hasil konsultasi dengan dokter. Jadi atas petunjuk dokter, bapak ini, ibu ini memerlukan terapi oksigen. Tentu saja dengan tadi petunjuk berapa konsentrasi dan berapa lama. Nah, ini adalah terapi oksigen yang benar. Bahkan dalam jurnal di masyarakat kedokteran di Inggris ya atau di Amerika, itu mereka menyatakan bahwa oksigen adalah obat, gitu ya. Jadi ketika dia diasosiasikan sebagai obat, penggunaannya harus terkontrol. Jadi tidak bisa seorang misalnya tanpa indikasi apapun, gitu ya, dia memakai alat ini dengan tanpa tujuan. Oh, jadi Gitu. kalau gini Pak, aduh kayaknya seger nih menghirup-hirup oksigen, itu tidak boleh ya Pak ya? Ya artinya begini, harus terkontrol. Ah, Nah ada orang yang indikasi dia punya PPOK, ya. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis. Oksigen justru berbahaya buat mereka. Oh gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Jadi tadi bahwa ini obat ya, diasosiasikan sebagai obat sehingga pemakaiannya harus bijaksana. Jadi orang-orang yang nama kedokterannya adalah hipoksemia, kekurangan kadar oksigen dalam darah, itu adalah orang yang memerlukan terapi oksigen. Nah, kadar oksigen dalam darah itu hanya biasa diukur oleh alat-alat tertentu khusus ya. Ada kalau kita dulu tahu ya, ada namanya SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Iya. Nah, alat ini memang sudah umum, kita bisa dapatkan di pasar ya. Betul. Dan sebetulnya ya, penggunaan alat ini juga sebaiknya saya sangat menyarankan berdasarkan indikasi dari pembacaan SpO2 tadi. Oh betul, kita juga punya ya produknya itu. ya. Betul, ada di ABN ada. Oximeter itu Betul. ya punya ya. Nah, orang normal kadar oksigen dalam darahnya itu 95 range-nya ya sampai 98. Ya. Iya. Di beberapa negara memang berbeda. Standarnya mereka mempunyai standar masing-masing ya. Tapi di kita umum dikenal ada standar 95% hingga 98%. Keperluannya tadi terapi oksigen ketika kadar oksigen dalam darah kita di bawah 95 ya. Kita tempo hari untuk pasien-pasien COVID ya, terutama mereka ada yang sampai ngedrop di bawah 90 Ya. sampai kehilangan kesadaran. Nah, itu betul-betul mereka memerlukan oksigen, terapi oksigen. Nah, tapi untuk sehari-hari misalnya orang yang ada kelainan jantung, ibu yang hamil ya karena Berat memang ya. perutnya terisi oleh bayi ya, Betul. sehingga ada kesulitan bernafas, itu Iya. memerlukan juga. Mungkin yang asma juga ya Pak ya? Itu itu terutama yang asma. Yang asma memerlukan. Nah, sehingga luas. Jadi sangat luas. Tadi juga ada orang tua yang fungsi paru-parunya sudah tidak maksimal, ya. Itu juga memerlukan oksigen. Nah, tapi harus dengan petunjuk dokter atau dengan indikasi yang benar. Nah, ketika kadar oksigen dalam darahnya sudah terpenuhi di atas 98 gitu ya, atau 90 atau di atas 95, sebaiknya dihentikan.
Oke, Gitu. jadi mungkin sambil terapi oksigen ini juga sambil terus dipantau kadar oksigen dalam darahnya berapa gitu ya Pak? Iya, Oke. iya, gitu. Oke, nah ternyata cakupannya cukup luas ya. Ya Betul. memang siapa sih yang tidak membutuhkan oksigen Betul. ya Pak ya. Nah berarti ini sepertinya kalau di rumah sakit jelas Betul. sangat bisa digunakan. Nah untuk kebutuhan di rumah juga berarti bisa ya Pak ya? Betul, jadi alat ini tadi dengan pemakaian yang sangat mudah ya, kemudian syaratnya hanya ada colokan listrik. Kita colok, kita nyalakan, kita sudah dapat oksigen. Tanpa susah payah kita cari ke klinik atau ke rumah sakit. Nah tadi ini adalah solusi untuk alternatif mengganti yang selama ini kita memakai tabung oksigen. Ya, tabung oksigen itu ketika habis harus refill. Iya betul. Ya harus refill, belum tentu tokonya masih buka, kalau udah malam tutup, Ya. ini bermasalah. Nah, Ya. tapi dengan alat ini anytime, any place, rumah sendiri pun, ya, atau bahkan karena ini kapasitasnya cukup besar, jadi Mbak Wina, ini bisa menghasilkan 5 liter per menit, ya, dan dengan konsentrasi yang cukup, ya, 93 plus minus 3, ini sebetulnya di klinik pun bisa dipakai. Bisa. Ya, dan ini ada juga fungsi ambulatori, artinya dia bisa dipergunakan terus-menerus. Kalau misalnya satu pasien, anggaplah di klinik ya, memerlukan terapi oksigen setengah jam, ini bisa melayani beberapa pasien sekaligus, karena dia bisa berfungsi non-stop 24 jam, bahkan non-stop seterusnya silahkan. Oke. Gitu. Wah. Dengan low maintenance. Oh, nah Ini itu. yang salah satu sisi praktikal dari alat ini, dan tadi kepraktisannya adalah tinggal colok, pencet, pakai, kemudian dalam periode tertentu 2 tahun sekali ganti filter. Oh. Sangat mudah sekali. Mudah sekali ya. Nah, sahabat ABN tentunya penasaran dong ya. Wah, kayaknya butuh nih gitu kan. Mungkin Anda sedang mau membuka klinik atau mungkin Anda juga punya kerabat atau family di rumah yang membutuhkan terapi oksigen untuk mendapatkan alat oksigen konsentrator ini. Betul. Bagaimana caranya nih Pak Furkon? Oke, Mbak Wina, alat ini kita pasarkan di e-commerce Abadi Nusa. Ya, Oke. jadi alat ini sangat mudah ya, dari pemakaiannya tinggal dibuka e-commerce-nya, dipesan, ya, kemudian tunggu datang. Silahkan dipakai dengan tadi sesuai kebutuhan. Oke, mudah sekali. Nah, kalau udah beli nih, misalnya saya beli gitu nih Pak Furkon, untuk garansi atau mungkin untuk ada servisnya mungkin, atau mungkin pengen tanya-tanya dulu gitu lebih lanjut lagi bisa nih Pak? Oke, tentu saja sahabat ABN. Jadi kami sudah 30 tahun ya berbisnis alat kesehatan. Kita juga punya service center ya, jadi tidak usah khawatir. Barang-barang yang kita pasarkan itu pasti berkualitas baik, ya. Kemudian after sale juga baik. Oke, Sehingga- garansi. Oh, garansi 1 tahun. Oh, wah, tuh Dan garansi. sebetulnya tadi mudah-mudahan ketika Anda membeli produk ini, kepuasan tadi fungsinya yang kita tawarkan. Jangan lihat harga, jangan lihat apapun, kita lihat fungsinya. Betul sekali. Manfaat itu yang lebih besar daripada yang Anda keluarkan. Nah, betul. Apalagi kalau oksigen ya, itu menjadi salah satu faktor atau unsur di mana kita tidak bisa hidup tanpa Betul. oksigen. Betul. Ya. Jadi yang pasti tetap yang diutamakan kesehatan ya, Pak Furkon ya. Betul. Baiklah sahabat ABN, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, saya Wina Dimi Harja dan juga kru dari ABN Talk Show pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga sudah menyimak bincang-bincang seru kita hari ini. Jangan lupa saksikan ABN Talk Show selanjutnya. Stay healthy! Terima kasih.